Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya kali ini harus menanggapi sebuah komentar pedas dari seorang pendeta senior. Saya sebut dengan kasih Kristus, Bapak Stephen Tong. Sudah. Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gabanti, tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengikut, mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan 2 hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan 1 hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma 2. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan, sekarang rajamlah saya dengan batu, biar saya mati. Stephen Tong. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam komentar kepada seorang hamba Tuhan yang terkenal juga, senior, yaitu Bapak Niko Nyontong Harjo. Bagi saya, komentar ini tidak dewasa. Mengapa? Saudara, kita tahu bahwa bangsa ini sedang darurat corona. Dan apa salahnya Tuhan memakai dia untuk menyuarakan suara kenabian kepada orang-orang yang terkena COVID-19. Dan itu yang mereka rindukan, itu yang mereka perlukan, itu yang mereka butuhkan. Saudara, saya melihat dalam kacamata iman bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Niko Nyontong Harjo itu tidak salah. Kenapa? Karena Tuhan juga memakai Musa dan Harun untuk menyerukan suara kenabian kepada umatnya yang ada di Mesir, di mana mereka dilanda 10 tulah, di mana mereka mengalami hal yang lebih parah dari yang kita alami hari-hari ini. Karena itu saudaraku, bagi saya tidak ada yang salah jika Tuhan mengizinkan Pak Niko untuk bangkit menyerukan suara kenabian, menjadi Musa di akhir zaman ini. Saudara, apa maksudnya Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Saudara, saya melihat di dalam Keluaran pasal 7 ayat 3 dikatakan begini, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang ku perbuat di tanah Mesir. Saudara,
yang harus kita sadari bahwa Tuhan mengizinkan mematangkan virus corona ini adalah untuk membongkar mafia-mafia di bangsa ini, untuk membongkar kejahatan-kejahatan yang ada di bangsa ini, untuk mengalahkan orang-orang sombong di bangsa ini. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan, mari kita saling merendahkan diri, kita saling menghormati satu yang lain, kita saling membangun, kita saling bermitra. Untuk apa? Mewujudkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini melalui pelayanan kita masing-masing. Maka saya percaya bahwa di mata Tuhan tidak ada hamba Tuhan yang besar, tidak ada hamba Tuhan yang kecil, dan tidak ada yang hebat. Karena itu saudaraku, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, hendaklah itu kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, sebagai hamba Tuhan yang belum terkenal, masih hamba Tuhan kecil, saya berharap ya, idola saya Pak Stephen Tong, idola saya Pak Niko Newton Harjo, mari kita menjadi kawan kerja Allah, kita menjadi warga kerajaan surga, kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga melalui keadaan yang kita alami ini. Karena itu satu ayat terakhir saya bacakan untuk kita semua di dalam Injil Matius pada pasal 18 ayat 1. Dikatakan demikian, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi saudara, 3 hal Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, bahwa penafsiran kita, khotbah kita tidak sempurna, pengetahuan kita tidak sempurna. Karena itu kita diajar untuk setiap hari bertobat. Pertobatan adalah berbicara tentang berubah hati dan pikiran kita. Kita terus belajar untuk menyucikan diri kita. Kita tidak merasa bahwa diri kita adalah orang yang suci, yang hebat, yang lebih benar daripada yang lain. Tapi Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita berubah setiap hari di dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam menafsirkan firman Tuhan. Dan hal yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai hamba Tuhan adalah belajar merendahkan diri. Apapun kehebatan kita adalah milik Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak perlu yang kita tinggikan, kita tonjolkan dalam diri kita. Kita hanya alat. Seperti Tuhan memakai tongkat Harun untuk menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang belum percaya, belum mengenal Tuhan, yaitu Firaun dan seluruh rakyat di Mesir. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang layak disembah oleh Firaun dan rakyat. Adalah layak Firaun dan rakyat menyembah, mengenal Tuhan yang saya dan saudara percaya hari ini. Dan yang ketiga, pesan Tuhan untuk kita sebagai hamba Tuhan, belajar untuk menyambut, artinya respon. Pelajar kita untuk meresponi apapun itu yang Tuhan percayakan, baik itu kepada hamba Tuhan Pak Niko, baik itu kepada Stephen Tong. Kita saling menghargai, saling menghormati, saling membangun. Apapun itu suara Tuhan yang datang, mari kita saling menghormati, sehingga kita ini diperkaya di dalam hikmat Tuhan. Kita diperkaya dengan kasih karunia, kita diperkaya dengan hikmat Tuhan. Dan semuanya itu hanya satu, untuk memuliakan Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Demikian saya percaya kritikan saya ini tidak memojokkan satu dengan yang lain, tetapi sebagai hamba Tuhan yang baru pertama berkiprah di dalam dunia pelayanan, kiranya ini juga membangun kita dan menjadikan kita menjadi mitra kerajaan Allah di muka bumi ini, sehingga kita berdiri
menyampaikan suara kerasulan, kenabian untuk bangsa ini, maka semata nama Tuhan yang dipuji dan dipuji. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.